Saya ada 2 pertanyaan Tuan nih. Pertanyaan pertama mungkin daripada orang awam, dari masyarakat umum yang ingin investasi di unit trust ataupun tadi reksadana. Yang pertanyaan kedua nanti mungkin lebih kepada Islamic sukuknya Islamic reksadana syariah kita menyebutnya biasanya, itu nanti lebih ke akademik lah gitu ya. Oke, kita mau masuk ke sesi yang pertama. Saya sebagai orang awam, saya tanya dulu nih. Yang tadi kan saya bisa pakai ya, tapi kalau apa yang boleh jawab saya jawab lah. Iyalah, ini pasti bisa jawab kan, dah lebih 20 tahun jadi konsultan kan, dah biasa. Ini orang biasa saja. Jadi pertama tadi unit trust kan sama ya. Kalau unit trust itu kalau di Indonesia ini reksadana. So berarti saya nak beli saham, lepas itu kan kalau kita ke bursa efek, misalnya bursa efek Indonesia ini kita perlukan uang lebih banyak gitu kan ya, sehingga kemudian dengan adanya unit trust ataupun reksadana, kita bisa hanya uang di Indonesia ini memang hanya Rp100.000, itu kita sudah bisa beli reksadana. Artinya itu memang memudahkan. Oke, itu adalah unit trust atau reksadana. First question, pertanyaan dari saya, kenapa sih kita harus investasi di unit trust atau reksadana nih? Silahkan. Pertamanya, sebenarnya soalan tu sepatutnya kenapa kita kena investasi. Ya, betul, boleh. Reksadana tu perkara kedua. Mhm. Investasi sebab apa? Sebab uang yang kita ada kalau diinvestasi, dia akan nilainya akan turun. sebab inflasi. Betul, inflasi. Betul. Mau tak mau kita kena melabur investasi. Investasi. Uang bawa bantal kat rumah 10 tahun, 20 tahun nilainya akan menurun. Turun. Jadi pokoknya kena melabur. Di mana mau melabur? Itu perkara kedua. Biasanya secara umumnya orang fikir beli saham. Betul. Beli bursa saham. Tapi itu kan banyak rencahnya. RM1,000 mungkin nggak bisa. Betul. Jadi cara mudahnya adalah melalui reksadana. Dah RM100,000, kita boleh mulakan pelaburan. Tapi jangan RM100,000 saja. Iya, ada tambahan lah ya. Betul. Ada lebihan income, pendapatan bulanan, okey, tambah 100. Itu sebenarnya lebih hemat dan lebih menguntungkan. Setiap bulan kita buat pelaburan, membeli saham pada harga yang tertentu. Tak kira lah market tengah turun ataupun tengah naik. Kadang-kadang kita beli pada harga tinggi, kadang-kadang pada harga tinggi, rendah, tinggi, rendah. Pada puratanya, satu harga yang average. Tinggi, rendah. Long term, tengah-tengah ya. Average. Memang hukumnya. Kalau kita ada murid sekolah, ada yang tinggi, ada rendah, ada tinggi, ada yang tinggi kan? Betul. Punya ketinggian yang average, purata. Yang rata-rata ya, yang rata-rata. Jadinya, bila kita melabur sedikit melalui reksadana, kita dapat melindungi pelaburan kita daripada ketidakstabilan pasaran saham. Bila pasaran saham turun, daripada harga yang rendah. Bila naik, pegangan kita nilainya naik. Ya, betul.
So, jadi untuk bisa melabur secara berdikit-dikit, caranya dengan reksadana. Iya, betul. Oke. Kalau di pasar saham, nggak bisa. Kenapa reksadana? Kita tengok tadi total return daripada capital gain dan distribution cabang boleh mendapatkan keuntungan. Kalau kita beli terus daripada saham di bursa efek, bursa saham, mungkin ada capital gain dan juga dividen lah. Ada. Untuk satu lagi, kalau kita beli emas lah contoh. Emas keuntungannya semata-mata melalui capital gain. Betul tak? Betul. Emas dia tak usah. Betul. Tak ada kan? Kalau kita beli bunga 10 gram, ada keluar gram-gram dividen tak? Tak ada kan? Dia tetap tak ada lah. Kan? Betul. Tetap. Hanya semata-mata mengharapkan kenaikan harga. Betul. Dan kita jual semula, dapat keuntungan. Emas, dia tak ada dividen. Gram emas tu yang kita beli tu, tidak mengeluarkan gram lagi kan? Tapi kita ada dividen, ada capital gain. Dua-dua ada. Dua-dua ya. Oke, betul Tuan. Jadi saya sendiri kalau kita misalnya di Indonesia nih ya, tadi kita bicara apabila kita nak beli emas nih, lepas itu mungkin ya memang betul lah tunggu harga naik. Tapi itu pun dia perlu masa. Mungkin kalau dalam 1 tahun itu dia harganya itu kalau kita jual lagi pun, itu biasa kalau di Indonesia ini biasa ada biaya administrasi. Ada cost untuk administration-nya tuh. So saya pernah beli misal sampai 10 gram ataupun 20 gram itu kita bukan untung tapi kita rugi. Kalau emas tuh dia memang mesti investasi jangka panjang lah. Oke, jadi yang pertama betul ya, berarti kenapa kita mesti berinvestasi, karena memang adanya inflasi ya. Jadi harga uang yang mungkin boleh jadi menurun, itu yang pertama. Yang kedua mungkin juga kalau uang kita tuh mungkin ya tadi boleh bertambah gitu kan ya. Artinya kita boleh dapat keuntungan baik itu dividen ataupun capital gain itu daripada pelaburan kita, daripada investasi kita. Tapi ada satu pertanyaan nih, Tuan nih yang menarik nih. Biasa ini kebanyakan di Indonesia ini biasanya gitu ya, walaupun tidak semuanya gitu. Jadi begini, tadi yang saya katakan itu ya, boro-boro buat investasi, buat makan saja kurang gitu ya. Jadi dia untuk keperluan sehari-hari itu pun masih kurang. Macam mana kita nak melabur? Nah, mungkin apa jawabannya? Mungkin dari sisi manajemen keuangan keluarga ataupun wealth management itu macam mana nih? Jadi kalau ada orang yang ingin memiliki unit trust ataupun reksadana, tapi mengatakan saya tidak punya uang karena untuk kebutuhan keperluan sehari-hari pun kurang. Macam mana bila nak melabur? Tak ada uang lah. Seperti apa nih, Tuan nih? Silakan. Itu memang cabaran lah. Iya, betul. Tapi ialah berbalik kepada pengurusan keuangan masing-masing. Jadi reksadana memberikan laluan yang lebih mudah ya, dengan uang yang cuma sedikit, kita boleh taburan. Dan ada disiplin saya rasa. Dan juga dari pihak pemerintah boleh buat secara paksaan, saya fikir. Contohnya lah kalau orang yang makan gaji lah. Betul, makan gaji ya. Kalau di Malaysia memang pihak pemerintah akan ambil 11%, 11% gaji bulanan untuk dilaporkan dalam dipanggil kumpulan wang simpanan pekerja. 10% daripada gaji pekerja ditambah dengan 12% majikan. Jadi ini investasi secara paksa lah. Ya,
Betul. Mau Sebenarnya tahu? Di Indonesia pun ada, tapi itulah macam dipaksa. Jadi kadang banyak yang tak suka. Macam di Indonesia ini ada BPJS ya. Jadi jaminan kesehatan kerja ataupun juga jaminan hari tua ataupun juga biasanya itu macam asuransi kerja lah macam itu. Tapi itu kita tak paham karena kita tak tahu apakah uang kita itu diinvestasikan atau tidak. Tapi setiap bulan memang gaji kita ini dipotong. Ya itu memang sekarang pun mulai diwajibkan juga. Tapi tadi beza dengan tadi mungkin Caruman ataupun unit trust itu dia berbeza. Sehingga banyak masyarakat itu yang tak suka. Kemarin pun ada kebijakan baru di Indonesia ini ada tapera, tabungan perumahan rakyat. Jadi daripada gaji itu dipotong dalam antara 5% gitu ya, 2,5 sampai 5% itu untuk tabungan perumahan rakyat. Padahal rakyat dah ada yang punya rumah juga, jadi macam political will-nya lah mungkin sedikit tapi. Oke, berarti tadi sebenarnya ini ya Tuan ya. Jadi bahwa kuncinya itu adalah pada macam mana kita memanage, mengelola daripada keuangan kita. Perlu dipaksa tidak sebagai konsultan ya, Tuan Sahlan nih? Kira-kira perlu nggak sih kita dipaksa untuk berinvestasi, melabur gitu? Maksudnya itu memaksa diri sendiri gitu. Oke, gaji saya itu memang hanya cukup untuk makan, tapi saya mesti melabur, saya mesti investasi, saya mesti menabung lah macam itu. Perlu tidak nih? Saya rasa perlu. Mhm. Dan mungkin memaksa tu agak keras lah. Ya. Enak mungkin memujuk Betul. untuk uh, Eh, dan juga kadang-kadang bila kita berjumpa dengan klien, mhm, bincang elok-elok dan mhm, bentangkan elok-elok mhm, perbelanjaan dan sebagainya kan. mhm, Kita boleh nampak di mana ada excess cash. mhm. Excess cash. Kadang-kadang yalah tak perlu banyak pun. Kalau caruman secara bulanan RM100 pun boleh. Boleh Boleh. ya. Mhm, mhm. Boleh kalau kita betul-betul mau, insya-Allah boleh lah. Mhm. Ya karena memang reksadana tadi itu murah ya. Artinya tadi kalau di situ memang betul. Tapi memang belum terbiasa nih ya, belum terbiasa. Terus ada satu lagi nih agak beza sedikit nih. Mungkin kalau di Malaysia ini dia dah ada, kalau dulu awal-awal di Indonesia itu kita bila cakap pasal menabung di bank gitu ya, saving in the bank gitu ya. Itu kan sekarang sepertinya sudah tidak berlaku ya karena katanya saving not save you katanya. Betul tak Mas Sabtu? Sebenarnya melabur di bank tu menguntungkan bank. Ah, Menguntungkan bank. gitu Mas Sabtu ya. Karena sebenarnya dia memang bukan investasi, dia hanya menitip saja mungkin ya. Sebenarnya bank uh, menyimpan wang untuk kita. Sepatutnya kita yang bayar ke bank. Upah dia Ah, iya kita. betul. Betul, 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 betul. Tapi tak apalah. Tapi ialah bank sebenarnya bukan investasi lah. Bank cuma untuk kita simpan duit. Mhm, Uh, kalau di Malaysia ni pihak pemerintah ya mhm, bikin satu reksadana mhm, untuk orang awam mhm, dan dibikin lebih menariknya harganya tu satu unit RM1. mhm. Harganya wah, Betul. harga RM1 tu tetap tak berubah walau pasaran saham turun naik, turun naik, turun naik, tetap RM1. Betul, betul. Mhm, Jadi risikonya untuk uh, para pelabur orang awam mhm. kurang lah. Sebenarnya nggak ada risiko langsung. Ya betul. Sedangkan kalau di private company, kalau Mhm, kita reksadana di private company, harganya tu bisa turun naik kan. betul. Mhm, Jadi mhm, kebanyakan orang-orang kampung, orang Melayu, mhm. dia tidak biasa dengan uh, bisnes pasaran saham yang Ya, harganya turun naik ni. betul, betul. Mhm. Pihak pemerintah
menetapkan untuk saham orang ramai ini ditetapkan ini RM1 saja. Oke, sebenarnya sama juga. Dia lebih memudahkan. Ya betul. Sebenarnya di Indonesia ini kita pemerintahan sekarang di Indonesia ini kita sudah banyak sekali mengeluarkan sukuk juga. Jadi tadi Islamic bonds itu ya, sukuk itu pun sangat luar sekali. Bahkan ada juga Rp5.000. Ya Rp5.000 itu berarti hanya dalam ya RM1 lah lebih kurang 1 sampai 2 ringgit juga. Tapi memang belum terbiasa ya. Kenapa? Karena anggapnya itu agak susah karena kalau ke finance ini ke keuangan tuh masyarakat kita tuh masih belum terbiasa di Indonesia. Tahunya ya harus real sektor gitulah dan sebagainya. Oke, pertanyaan ketiga nih, Tuan nih. Jadi ini paling penting kalau menurut saya ini ya. Jadi macam mana nih kita sebagai orang awam itu memilih daripada satu company ataupun perusahaan unit trust yang terpercaya. Apakah dia mesti daripada kerajaan atau mungkin daripada publik, swasta, private gitu ya. Atau mungkin seperti apa nih? Apa sih syarat-syarat perusahaan ataupun company itu boleh kita percaya untuk kita boleh melabur di perusahaan itu? Silakan. Contoh di Malaysia lah. Ya. Sebenarnya company unit trust di Malaysia ni semuanya boleh dipercayai. Nggak boleh ya. Sebab semuanya ada akta, ada betul. Betul. Kita harus patuhi. Betul. Tak boleh buat bisnes sembrono. Peraturan yang telah ditentukan. Pastikan mereka berdaftar dengan security, bank negara dan sebagainya. Dan undang-undang tentang reksadana ni agak kemas ya. Contohnya kalau sebuah company itu gulung tikar, bankrupt betul. Pihak pemerintah boleh mengaturkan supaya reksadana dan company tersebut diambil alih oleh company lain. Ya, ada jaminan ya. Jaminan ya. Jaminannya itulah maknanya pelaburan tu tidak hilang begitu saja, tapi diuruskan oleh company lain. Jadi selagi company tersebut terdaftar dengan Suruhanjaya Security Malaysia, boleh. Sama ada prestasi mereka bagus tak bagus, itu kena tengok dia punya historical performance lah. Contohnya dekat public mutual kita ada lebih daripada 200 dana. Ada yang syariah, ada yang konvensional. Dan setiap dana tersebut kita telus maknanya kita kalau orang lain nak tahu apa performance dana-dana tersebut, mereka boleh tahu. Mereka boleh tengok dekat website ataupun berjumpa dengan perunding unit amanah dan seperti saya akan ceritakan setiap performance dana-dana tersebut. Jadi semuanya teluslah, apatah lagi sekarang dengan internet, dengan web dan sebagainya, semua boleh tahu. Oke, berarti jawabannya itu adalah ini ya. Jadi cari perusahaan yang dia itu terdaftar resmi ya di kerajaan ya, di pemerintahan gitu ya. Tadi kan itu. Tapi ada juga nih kalau mungkin sekarang tadi yang saya sebut itu dengan fintech nih ya, finance technology nih kan. Ini pun sama ya. Kalau di Indonesia ini ada banyak brand lah ya, ada Bibit, kemudian ada Dana juga dan sebagainya gitu. Ini juga kadang buat bingung orang awam nih. Jadi apakah tetap kita mendingan yang tadi yang memang sudah big company, perusahaan besar yang memang sudah lama dia berjalannya, atau mungkin tadi yang fintech itu, finance technology itu yang dengan kita hanya guna handphone di aplikasi kita boleh melabur di situ. Mungkin macam mana nih kalau dengan model finance technology itu dengan aplikasi yang ada di handphone kita nih? Pertama sekali company tersebut mesti berdaftar. Betul. Securities Commission Malaysia. Oke. Kadang company-company fintech ni dia berpusat di luar negara. Iya, betul. Banyak. Jadi
risiko lah juga untuk Betul. melabur dengan company-company fintech. Mhm. Contohnya di pihak penguasa, contohnya Bank Negara Malaysia, Mhm. mereka ada mengeluarkan senarai hitam. Ya, betul. Senarai, Blacklist ya. so kita boleh semak lah di senarai hitam tersebut sama ada company-company ini tersenarai hitam atau tidak. Itu satu langkah yang pertama lah. Mhm. Dan yang seterusnya, kalau yalah, saya lebih percaya company yang ada physical presence lah. Ya. Physical presence. Kita boleh nampak ada bangunannya, ada kaunter orangnya, ada Ya, betul. boleh berbincang kan. Uh-uh. Urusan dengan manusia ni lain Uh-uh. je urusan dengan mesin kan. Ya, betul, betul, betul. Tapi itu kayaknya ini Tuan, kayaknya itu apa masuk ke generasi kolonial kayaknya itu. Bukan generasi milenial sama generasi Z ini, Gen Z ini. Karena generasi milenial dengan Gen Y, dengan Gen Z itu kan mereka udah nggak perlu lagi ketemu dengan manusia, dengan mesin pun. Tapi tadi memang harus betul-betul terpercaya gitu ya. Jadi perusahaannya itu betul-betul terpercaya dan tadi betul lah, mesti dia perusahaan besar. Saya sendiri cenderung, kebetulan saya juga ada beberapa reksadana dan saham itu, saya sebut brand misalnya di Mandiri Sekuritas. Jadi kalau di Indonesia itu namanya perusahaan sekuritas. Ya rasa sama lah ya, perusahaan sekuritas itu. Jadi mereka yang menjual reksadana, menjual saham melalui tadi untuk yang masyarakat agar lebih mudah. Dan sekarang dengan sistem online-nya tadi itu memang sebaiknya cari yang memang ya mungkin tadi ada gedungnya kelihatan, kemudian perusahaan juga sudah terpercaya, termasuk juga mungkin ya kalau di Indonesia ini saya juga sebenarnya lebih cenderung yang milik pemerintah atau milik kerajaan gitu, minimal badan usaha milik negara biasanya itu. Jadi dia lebih yakin lah gitu untuk saham dan sebagainya gitu ya. Jadi karena memang dia lebih terpercaya. Oke, terima kasih banyak Tuan Sahrani. Tapi masih ada satu sesi pertanyaan lagi nih. Ini terkait mungkin kebetulan di university kami ini kan di program studi ataupun di departemennya itu adalah ekonomi dan bisnis syariah gitu ya. Jadi mungkin boleh di-explain terkait dengan apa sih beza antara mungkin unit trust yang syariah dengan unit trust yang konvensional atau apa orang Malaysia cakapnya apa ya, lazim ya. Jadi yang unit trust yang lazim, yang biasa-biasa dengan unit trust yang syariah itu apa bezanya? Itu pertanyaan pertama. Silakan Tuan. Kalau di Malaysia ni, Bursa Saham Kuala Lumpur Bursa Saham Kuala Lumpur sendiri, dia ada menerbitkan senarai saham-saham yang patuh syariah. Betul, sama di Indonesia pun sama. Okay. In fact di Dow Jones pun ada Dow Jones list. So untuk reksadana yang patuh syariah, pertama sekali mereka mesti buat investasi dalam saham-saham yang patuh syariah. Kalau di Bursa Saham Kuala Lumpur yang ada dalam senarai. Kalau di Dow Jones ada senarai. Nanti patuh syariah ni. Jakarta pun ada. Tak ada masalah. Sekarang ni macam mana di tempat-tempat yang tak ada senarai. Contohnya mungkin di Hong Kong mungkin tak ada. Hong Kong mungkin tak ada. Jadi bila public mutual, contohnya company tempat saya berurusan, hendak melabur dalam sesuatu company, contohnya di Hong Kong, dan tak ada halal kat situ. Tak ada yang halal. Jadi apa yang berlaku adalah penasihat syariah kepada public mutual untuk dana tersebut. Okey. Mereka lakukan pemeriksaan, mereka akan melakukan semakan dan mereka akan menentukan sama ada dana-dana tersebut atau saham tersebut adalah patuh syariah ataupun tidak. Kalau mereka kata okey, teruskan. Ini bukan setakat itu saja. Sepanjang tempoh pelaburan, tiba-tiba saham tu terkeluar daripada senarai syariah. Bursa Saham Kuala Lumpur contohnya. Katalah dulu jual sabun mandi, sekarang ni sudah jual
dan ini dah tak syariah compliant, dah terkeluar daripada syariah. Makanya tugas penasihat syariah kena memberitahu fund manager fund dana saham ni dah no longer halal. Okay. So apa kena buat? Kena jual. Boleh dapatkan modal semula. Keuntungan bagi kepada welfare. Kebajikan. Itu tugas penasihat syariah. Sama juga kalau saham-saham di luar negara dan sebagainya, kalau daripada dulu dia syariah compliant, tiba-tiba dia bertukar jadi tak syariah compliant, maka kita lakukan sesuatu. Kita kena jual, keuntungan tak boleh ambil, cuma dia balik modal, dan lebihannya tu kena infakkan. Okay? Dan juga dalam pengelolaan reksadana syariah compliant, kita bila buat jual beli saham wang yang masuk mesti masuk ke akaun bank, betul? Betul. Kan? Di Kuala Lumpur, Indonesia tak ada masalah, kita ada Islamic Bank, kita boleh situ. Contohnya kalau di Hong Kong lah contohnya, tak ada Islamic Bank. Jadi duit tu masuk dalam bank konvensional. Dan duit yang dapat masuk dalam bank konvensional tu ada interest. Jadi bila kita buat penutupan akaun tahunan, kita kena berapa banyak interest yang masuk dan jumlah tu kena dikeluarkan, dan caranya juga dengan infak kepada badan kebajikan atau pemilikan. So tugas syariah advisor yang tahunan, bukan untuk membeli saham saja. Dia kena sentiasa memastikan tiap urusan duit yang masuk dalam tabungan reksadana adalah patuh syariah. Oke. Ya, itu berarti ini ya. Jadi lebih kepada tadi syariah advisor ya. Kalau di Indonesia ini namanya Dewan Pengawas Syariah. Ya betul. Kalau di Indonesia sendiri di Bursa Efek Indonesia itu kan kita ada dua apa namanya itu jenis saham. Pertama itu dia ada DII ya, Jakarta Islamic Index ya. Kemudian juga ada untuk indeks saham syariah Indonesia. Itu ada dua. Sekarang juga ada LX45 juga untuk yang BUMN. Itu sebenarnya udah cukup bagus tuh, sudah clear lah ya. Artinya memang saham-saham yang memang tadi patuh syariah, saham-saham syariah itu bisa dijadikan sebagai dasar gitu. Cuman kadang nih ya, mungkin ada nggak sih sebagai konsultannya Tuan Sahlan ini, ada nggak customer nih yang nggak yakin gitu, tapi pengen diyakinkan gitu, mungkin ingin diyakinkan bahwa ini sebenarnya beda apa sih yang syariah? Oke, ada syariah advisor, ada Dewan Pengawas Syariah, tapi kok saya belum yakin banget gitu ya, udah belum yakin banget, ini khawatir, risau gitu ya, ini interest ke ini bunga ya atau riba, macam mana boleh meyakinkan nih kepada customer nih, ini insya Allah halalan toyiban, macam tuh. Sejujurnya belum pernah jumpa customer. Belum ada ya. Tapi kalau ada lah, mungkin tak sesuai lah untuk klien tersebut melabur reksadana yang teruskan. Tapi tak pernah lah, tak pernah. Tak pernah kalau ya. Tak banyak lah. Ya karena kalau di Indonesia ini biasa masih terutama ini kan kita bicara masalah saham ya, saham syariah gitu ya, kemudian reksadana syariah itu masih apa ya, tingkat literasinya itu masih kurang gitu, sehingga mereka masih belum yakin ini bener nggak nih saham syariah, ini bener nggak sih reksadana syariah, apalagi kalau di Indonesia ini masih campur-campur ya, artinya itu ada satu perusahaan sekuritas yang dia menjual saham yang
ribawi, saham konvensional, dan juga dia saham syariah dijadikan satu. Jadi macam di bank lah, ada bank yang dia ribawi, ada konvensional, tapi dia dalam satu company. Nah, ini kadang buat masyarakat tuh bingung gitu ya. Nah, untuk meyakinkannya kan harus tahu, oh ini berarti ini betul-betul syariah loh gitu. Ini akadnya. Kalau bicara pasal akad macam mana kalau di Malaysia nih, kalau yang reksadana ini, yang syariah, ada bezanya tak dengan di Indonesia tuan? Dari akadnya itu digunakan musyarakah, mudharabah, atau mungkin ijarah atau apa biasanya itu? Sebenarnya itu levelnya tu bukan di peringkat klien. Levelnya itu di peringkat penasihat syariah kan? Penasihat syariah, betul. Contohnya Syariah Live yang dikelolakan oleh Bursa Saham Kuala Lumpur tu, dia ada panel penasihat syariahnya sendiri. Betul. Jadi kita ni siapa mau mempersoalkan? Iya, betul. Karena ya oke. Berarti kalau di Malaysia ini memang dah ini ya, dah clear lah ya gitu ya. Tapi kadang memang ada nih, biasa kalau kadang kita tuh suka ngeyel gitu ya. Jadi misal macam nih, saya nak melabur nih di unit trust. Lepas itu kita kan ada kontrak, baik itu yang manual ataupun digital. Nah, dalam itu kan dia ada kontrak tuh. Ada kontrak, maknanya itu mungkin dia ada capital gain-nya, mungkin ada pembagian daripada dividen ataupun juga agihan. Nah, itu kan dia mesti apa nih yang boleh, mungkin dari konsultan itu boleh membuktikan bahwa ini memang syariah gitu. Ini memang betul-betul bisa dipertanggungjawabkan, karena selain juga memang dah ada syariah advisor itu. Jadi ketika ditanya ini akadnya apa ya untuk reksadana ini, macam mana tuh kira-kira tuh? Ada ini tak? Setakat yang saya jumpa lah setakat ni, klien dengan Unit Trust Management Company, transaksi yang mereka buat tu transaksi biasa je, tak ada sebagainya. Nanti yang fund manager dan syariah advisor yang menentukan segala urusan Unit Trust Management Company ini adalah mulas-mulas syariah. Oke, berarti sudah clear ya, sudah jelas ya. Artinya insya Allah kalau masyarakat di sana pun sudah yakin, sudah percaya gitu. Cuma kadang kalau kita tuh kadang suka biasa, mungkin tadi yang saya sebutin dengan pertanyaan akademisian ya, kenapa? Karena untuk meyakinkan bahwa memang ini betul-betul syariah, dan masyarakat juga sering bertanya juga biasanya gitu kan, ini apa reksadananya? Termasuk juga kalau di Indonesia ini, kenapa mungkin salah satu analisis saya, kenapa sukuk ya, Islamic bonds, sukuk aja lah lebih tepatnya, sukuk yang itu dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia itu ya memang habis lah gitu, tapi dia ya memang kalau di kampung-kampung itu hampir mereka tak kenal itu gitu ya, mereka tahunya ya sudah, tahunya malah mereka itu masih menabung gitu, padahal tadi menabung itu tidak menyelamatkan Anda gitu ya, menabung itu ya hanya untuk yang nyimpan saja, mungkin dana-dana liquid dan lain sebagainya gitu ya. Oke, waktu kita sudah terbatas nih, sisa 10 menit lagi, tapi tadi sebenarnya masih ada pertanyaan lagi sebenarnya terkait dengan unit trust ini gitu ya, atau mungkin ada nggak sih yang setahu dari Tuan Salani yang di Indonesia itu yang mungkin cabang daripada Malaysia? Kalau kita kan adanya hanya Maybank nih, di Indonesia ini ada Maybank aja gitu ya. Kalau saham tadi cukup banyak sebenarnya gitu, tapi masih belum bagus memang kalau pakai untuk saham di Indonesia itu masih biasa-biasa. Bahkan for your information, orang Islam di Indonesia yang memiliki saham itu hanya sekian ratus, kecil sekali gitu. Jadi mungkin melek literasi ya. Jadi literasi tentang saham, kemudian juga reksadana, termasuk juga surat-surat berharga lainnya yang dijual di pasar modal itu umat Islam itu sedikit gitu. Kalaupun ada itu juga mereka yang memang yang ada di bandar ya, yang ada di perkotaan saja.
Jadi ini menurut saya juga masalah besar gitu yang ternyata yang kita tahunya cuman tadi menabung, kita mungkin di sektor real dan lain sebagainya. Oke, tapi masih ada waktu sedikit nih, mungkin ada yang mau ini ada yang mau bertanya nih. Ini ada Pak Nur Hadi juga nih dari Lampung ini, jauh ini. Ini face-nya agak-agak mirip ini, sama-sama orang Jawa perantauan. Tadi kita lagi bicara tentang menabung nih. Jadi setelah, kalau saya urutkan itu, setelah kita punya uang dari gaji, dari pendapatan, kemudian kita kelola menggunakan Islamic Wealth Management, ya, pengelolaan harta secara Islami. Nah, salah satu dari komponen dalam pengelolaan itu adalah investasi. Investasi itu bisa dalam bentuk investasi yang sektor real, beli rumah, beli tanah. Ya, seperti Tuan Saran kayaknya punya kelapa sawit nih katanya ya, punya kebun kelapa sawit nih kayaknya ya. Kemudian juga beli emas, tapi kalau beli emas dengan tadi properti itu kan dia jangka waktunya lama. Nah, kalau di perkotaan itu paling banyak itu ya jual beli saham, kemudian juga tadi reksadana, termasuk juga dari pemerintah sekarang itu sukuk gitu ya, sampai di Indonesia ini sekarang karena pengembangannya itu adalah wakaf, kemudian muncullah wakaf link sukuk. Ya, di mana hasil atau mungkin kalau kita kan karena banyaknya menggunakan ijaroh, akadnya pakai akad ijaroh, itu fee yang itu adalah fixed income dari sukuk itu kemudian dijadikan dana wakaf, ya. Sampai di Indonesia ini karena saking lagi semangat wakaf juga, calon pengantin pun yang mau nikah itu harus wakaf dulu katanya nih. Betul nggak Pak Nur Hadi ini? Ini beliau ini Ya, sebelum lebay. Betul, Apa namanya, ke penghulu. Kalau di situ penghulu. Kalau di Malaysia tuh apa? Lebay ke atau apa? Yang menikahkan orang tuh. Tuan Kadi. Kadi, ya betul. Kalau kadi itu dia macam hakim ya. Oke, Pak Nur Hadi mungkin boleh komentar nih dalam 2, 1. Silakan Pak Tuan Salam. Ya, Zat. Ya, silakan, boleh. Tadi ada yang mau disampaikan? Tadi Ustaz tanya juru nikah kalau di Malaysia. Iya betul. Iya, juru nikah itu Tuan Kadi ya. Tuan Kadi atas lagi. Atas lagi. Kalau yang juru nikahnya apa? Juru nikah lah kalau di kampung-kampung. Juru nikah ya. Bukan Tuan ini apa? Lebay ke apa? Lebay itu umum lah. Umum. Ya, oke. Terima kasih. Mungkin ini karena waktunya sudah terbatas, sisa sekitar 10 menit lagi. Mungkin dari ini nih, dalam mungkin closing remark. Atau Pak Nur Hadi mau komentar dulu, silakan, tentang wakaf tentang mungkin yang investasi, tentang pengelolaan keluarga, dan lain sebagainya. Kebetulan dulu sempat nulis buku tentang pengelolaan keuangan keluarga. Salah satunya itu adalah harus ada investasi. Ya, investasi sekarang paling mudah sebenarnya tinggal pakai ini, tinggal buka handphone, buka aplikasi, kemudian jual beli, ya, trading, pakai saham syariah juga sudah bisa, kemudian pakai beli reksadana juga bisa, gitu kan, itu mudah sekali. Silakan Pak Andradi dalam 2-3 menit, silakan sebelum kita ke Tuan Sahlan. Ya, mohon maaf saya mungkin karena tidak mengikuti dari awal tadi ya. Ini lagi ramai juga di kantor. Kebetulan lagi ada tamu dari Kemenak urus masalah wakaf tanah. Ada yang mungkin kesimpulannya begini menurut saya. Teori itu ternyata lebih mudah dibandingkan benang praktiknya gitu ya. Iya, karena betul. Kalau kita berbicara masalah teori, memberikan teori-teori kepada orang lain mudah banget. Penghasilan sekian, investasi sekian, gitu ya, infak sekian. Tapi dalam prakteknya saya sendiri kesulitan gitu untuk benar-benar mempraktekkan teori-teori itu gitu. Bagaimana apalagi tadi pengelolaan keuangan keluarga gitu ya, keuangan keluarga yang mungkin ini teorinya mudah tapi dalam prakteknya ternyata tidak semudah teori itu gitu. Karena apa? Kebutuhan yang tidak terduga itu gitu. Kemudian keinginan yang di luar kebutuhan gitu ya. Yang juga itu harus kita harus kita penuhi juga gitu.
karena ini terkait dengan kehidupan pada umumnya masyarakat gitu. Nggak mungkin kita akan misalnya nih ada orang hajat gitu, kita mau diem saja kan tidak mungkin, karena memang budaya kita di Indonesia itu ketika ada yang hajat, dan teman-teman di kampung seperti kehidupan kampung seperti saya gitu ya, itu kepeduliannya terhadap tetangga itu sangat tinggi gitu. Dan ketika itu musim-musim tertentu, sementara pengeluaran harus lebih banyak, pemasukan kita tetap sebegitu gitu. Akhirnya mengalahkan untuk tabungan, untuk investasi dan lain sebagainya. Nah, bagaimana trik? Nah, ini pertanyaan kemudian adalah bagaimana trik supaya kita itu tetap istiqomah untuk tetap dengan keuangan yang pemasukannya tetap gitu, tapi pengeluarannya itu lebih banyak dari biasanya, dengan mau kita bagaimana investasi, karena memang juga kesehatan juga penting gitu ya, investasi kesehatan, untuk pendidikan anak-anak dan lain sebagainya. Ini bagaimana trik yang bisa kita itu istiqomah untuk selalu melakukan apa yang ada dalam teori yang sering sekali kita berikan kepada orang lain gitu. Kemudian yang kedua terkait dengan wakaf. Memang saat ini kita lagi digencar-gencarnya di Badan Wakaf Indonesia itu, ada inovasi lah gitu ya, inovasi yang diinisiasi oleh Badan Wakaf Indonesia bekerjasama dengan Kementerian Agama, yang itu adalah wakaf tunai calon pengantin, di mana bagi setiap calon pengantin itu diberi peluang untuk investasi akhirat, yaitu dengan cara berwakaf gitu, berwakaf dan tidak dibatasi. Dia bisa 10.000, bisa 20.000, bisa 100.000 dan semaunya gitu, semampunya si calon pengantin itu. Dan saat ini berjalan soft lah ya, belum hard lah gitu, berjalannya masih santai gitu, karena memang belum semua tersentuh dengan program itu di seluruh Indonesia gitu. Ini baru beberapa daerah saja. Kemarin itu launching pertama itu di Sumatera bagian selatan, kemudian di Lampung, kemudian Jakarta sepertinya juga sudah. Untuk Jawa dan sekitarnya saya belum paham, karena kemarin yang launching pertama Badan Wakaf itu menyampaikan 3 provinsi itu yang di launching untuk ada wakaf calon pengantin. Nah, urgensinya daripada wakaf ini adalah untuk pengembangan, keuntungannya untuk selain para calon pengantin itu adalah bagaimana dia bisa berinfak semampunya, kemudian manfaat lain untuk di luar si wakif atau pengantin itu adalah untuk pemberdayaan ekonomi umat gitu. Nah, walaupun sampai dengan hari ini, karena memang belum lama belum sosialisasi secara menyeluruh gitu ya. Kemudian untuk kemanfaatannya pun belum bisa dirasakan karena saat ini masih itu ditampung di Badan Wakaf Indonesia dan belum disalurkan, karena rencana itu mau disalurkan sesuai dengan di mana dia pengumpulnya itu di KUA itu, dan sampai sekarang belum diserahkan kembali ke KUA karena memang hasilnya mungkin dianggap belum maksimal gitu. Dan untuk pengembangan ekonomi sepertinya kalau itu diberikan KUA masing-masing gitu, sesuai dengan penghasilan dari KUA, dari fundraisingnya itu belum memungkinkan untuk dijadikan modal usaha untuk pengembangan UMKM ataupun usaha-usaha kecil lainnya gitu. Jadi masih sebatas itu. Ini terkait dengan BWI ya, baru sebatas itu gitu, belum bisa membooming di seluruh Nusantara gitu ya, belum, dan baru mulai berjalan memang sudah 2 tahun yang lalu sepertinya lah, 2 tahun yang lalu sudah berjalan, tapi belum maksimal gitu. Ada juga KUA yang memang belum melaksanakan penarikan itu memang belum, fundraisingnya memang belum berjalan karena banyak kendala yang memang sering dihadapi. Ada yang memang banyak calon pengantin yang belum pakai m-banking, apalagi di kampung-kampung gitu, karena kita pakai KRIS ya, metodenya transfer melalui KRIS langsung ke Badan Wakaf
Indonesia gitu. Jadi kalau yang cash ini mesti ada orang ketiga atau lembaga ketiga yang bisa menerima cash kemudian ditransfer ke lembaga wakaf gitu. Mungkin itu gambaran untuk wakaf. Mungkin menjadi inspirasi lah untuk kita. Sebenarnya itu bagus ya. Menjadi inspirasi itu kita dikembangkan bagaimana ke depan di Indonesia terutama itu ini bisa berjalan dan mungkin akan berkembang lain. Mungkin nanti kalau ini apa namanya wakaf tunai calon pengantin bisa saja nanti wakaf tunai pelajar misalnya bisa saja gitu. Pelajar itu bisa wakaf, jajannya bisa di mungkin ini belum lebih. Ini baru saya kebayang ke sana gitu. Ini bisa jadi daripada mereka itu habis jajan gitu diajarkan dari dini untuk mau berwakaf itu gitu ya. Nah, mungkin itu saja sekedar Oke, terima kasih Pak Nur Hadi ya. Beliau Kepala KUA di Waisulan sekarang itu di Lampung. Nanti kalau Pak Tuan Sahlan mau ke Lampung boleh main-main lah ke sana itu. Lihat ke Waikambas, kayaknya kalau Wai itu dekat Waikambas, Waisulan gitu ya. Tapi menarik ini informasi dari untuk Tuan Sahlan ini dengan teman-teman dari Malaysia juga. Jadi di Indonesia ini sedang berkembang wakaf, kemudian wakaf ini sudah ini apa untuk targetnya itu sekitar dia itu sekitar asetnya itu 31 miliar per tahun itu dari 2011. Jadi lebih kurang sekarang itu sudah hampir kalau ini prediksi itu sekitar 180 triliun sebenarnya itu. Nah, pentingnya ini permasalahannya. Jadi kemarin kita buat konferensi nasional di Indonesia itu masalahnya adalah nazir pengelola dana wakaf itu tidak atau belum memahami cara berinvestasi yang benar. Termasuk juga cara berinvestasi yang menguntungkan. Nah, ini kayaknya di unit trust, kemudian juga di manajer-manajer investasi, termasuk juga di sekuritas, karena memang dana ini sebagian juga yang paling selamat itu memang biasanya itu selain di sukuk ya, tadi makanya ada sukuk juga, kemudian juga ada di saham syariah. Di saham syariah. Nah, ini kayaknya pentingnya untuk tadi kaitannya dengan unit trust dengan wakaf ini gitu ya. Nah, jadi ini mudah-mudahan ke depan dengan dana yang cukup besar di Indonesia ini untuk wakaf ini kemarin teman-teman bilang harusnya ikut paham nih tentang unit trust ini, reksadana ini, sehingga nanti wakaf kita nanti bisa memahami, bisa mengelola wakaf secara optimal. Kita memang masih belajar nih, ya kita akui lah mungkin Malaysia lebih ke depannya daripada terutama di sisi finance-nya. Silakan dalam mungkin sekitar 5 menit nih dijawab nih Tuan Sahlan nih tentang tadi 2 pertanyaan dari Pak Nur Hadi nih. Silakan. Itu banyak tuh Ustaz duitnya tuh. Ya banyak memang lumayan itu untuk wakaf tuh banyak, makanya harus pintar investasinya itu. Yalah, itulah contohnya kalau macam di Malaysia, setiap negeri kan kita ada 13 buah negeri Ya, setiap betul. negeri ada reksadana masing-masing. Jadi uang daripada yang dikumpulkan tuh diinvestasi ke saham-saham dan instrumen-instrumen kewangan secara profesional lah. Itulah makanya kalau perlunya ada professional fund managers lah bagi saya lah untuk kan uang yang sebanyak itu dilaburkan dengan semaksimal mungkin lah. Betul. Kalau di Indonesia bawa aja ke Malaysia. Saya rasa dah ada Maybank dah datang nih, dah banyak nih ke Indonesia nih. Maybank pun ada cabang reksadananya sendiri. Iya betul, betul. Kalau kita pergi ke Maybank mau melabur, maka dia akan salurkan ke Maybank Investment. Iya betul. Mungkin Tuan Sahlan pernah buka company baru Maybank di itu Indonesia. ada syariahnya, sistem Maybank itu syariah apa konvensional itu, Ustaz? Dia ini justru syariah first. Dia punya layanan tuh syariah first. Jadi bila nak datang ke Maybank yang konvensional, dia selalu syariah yang ditawarkan tuh syariah dulu untuk di Indonesia ini. Karena memang di Indonesia unit usaha syariahnya itu sudah ada, Maybank Syariah. Itu sudah ada di Indonesia. Kebetulan ada di Maybank itu ya. Ya, tapi saya lihat
saya lihat di beberapa ini ada Maybank gitu ya. Ini dari Malaysia punya kan itu kan? Malaysia betul. punya. Cuman saya belum tahu apakah ini nih sistemnya apa konvensional apapun syariah gitu. Makanya saya tanya apakah ada syariah. Jadi malah syariah malah bagus. Kalau dibandingkan mungkin pengalaman Pak Ustadz ini Pak Dokter dibandingkan dengan bank-bank yang lain misalnya, apakah mungkin recommended untuk berinvest misalnya di Maybank gitu atau gimana? Ya, justru ini kita bicaranya itu, jadi justru gini ya, nanti boleh tambahkan sasaran ini. Jadi sekarang ini di Indonesia ini, jadi dari nenek moyang kita itu seolah-olah itu kalau lagunya siapa tuh ya, Titik Puspa atau siapa tuh, kata menabung biar uangnya bertambah. Jadi hemat pangkal kaya, menabung biar kaya. Sekarang itu saving not save you. Menabung itu tidak menolong Anda. Kalau ingin uangnya nambah itu bukan menabung, bukan investasi di bank, tetapi di investasi pelaburan. Ya. Tapi kayaknya Tuan Sahlan yang wajib menjawab nih. Silahkan nih, gimana nih sebenarnya nih kaitan dengan bank dengan unit trust? Memang dulu-dulu ya, kalau orang menyimpan duit di bank, kan, kita tak tahu sama duitnya itu sebenarnya tidak dilaburkan ataupun kalau dilaburkan pun cuma sedikit kan. Betul. Jadi sekarang ni mungkin literasi itu sudah bertambah lah. Saya tengok contohnya di Malaysia private company yang punya reksadana mereka ada puluhan ribu berunding unit amanah. Contoh seperti saya lah. Mutual tempat saya berurusan, Bali Mutual sendiri ada 30,000. Maknanya 30,000 orang ni bergerak 100% bagi literasi kepada umum dan mengambil pelaburan daripada orang awam. Jadi bayangkan kalau satu company ada 30,000 orang, ini dalam konteks Malaysia lah. Kalau Indonesia mesti perlu lebih lagi. Lebih banyak lagi. Kan? Kalau di Malaysia, public mutual saja 30,000. Mungkin company-company lain, public mutual adalah yang terbesar lah. Mungkin company lain ada 11,000, 12,000 dan sebagainya. Jadi ini ejen-ejen ni, dia meningkatkan literasi investasi dalam masyarakat umum. Itu salah satu caranya lah. Ya benar, dulu orang tak pernah terfikir tentang unit trust ataupun unit trust ni untuk golongan tertentu saja. Apatah lagi dulu enggak ada patuh syariah. Bila orang start unit trust, ini haram tak boleh. Tapi sekarang patuh syariah sudah melata. Jadi orang bila dengan unit trust, mereka ada peluang, ada jalan untuk melabur. Dan tingkat literasi pelaburan tu saya fikir berbanding 10-20 tahun dulu sudah bertambah baiklah. Maknanya kalau kita jumpa orang, kita tanya sudah melabur dalam unit trust, mungkin 1 dalam 2 orang kata sudah. Yang unit trust yang optional lah. Kalau yang government yang daripada kaji memang sudah wajib lah. Itu dah terpaksa. Ya betul. Satu lagi caranya untuk meningkatkan disiplin pelaburan supaya bulan orang dapat melabur. Contohnya di public mutual tempat saya berurusan, kita ada auto debit. Auto debit taruhan bulanan tolak terus daripada akaun bank. Maknanya cukup hari bulan, setiap 8 hari bulan contohnya, tanggal 8 hari bulan, terus ambil duit daripada akaun bank masuk dalam public mutual. Maknanya secara sedar atau tidak sedar, duit tu bertambahlah dalam pelaburan. Oke. Ya, betul. Jadi kalau auto debit di Indonesia itu biasanya untuk cicilan rumah biasanya itu. Untuk cicilan rumah, bayar utang itu baru auto debit, dipaksa biasanya itu. Tapi menarik nih, jadi Pak Nur Hadi, jadi
kalau kita sebenarnya begini, kalau menabung di bank itu sangat kecil sekali returnnya, bagi hasilnya itu sangat kecil sekali, bahkan bisa jadi habis administrasi itu sampai 20.000 sebulan itu. Nah, kemudian mungkin agak sedikit naik sedikit tuh di di deposito syariah. Nah, deposito syariah itu agak oke, tapi ternyata tadi bank itu dia hanya menggunakan sekian persen dari dananya untuk investasi, gitu. Ini permasalahan. Jadi tawaran barunya sebenarnya bukan baru ya. Tawarannya itu adalah apa? Adalah investasi di saham ataupun reksadana. Jadi reksadana itu kita punya hanya uang 100.000, kita itu sudah bisa membeli saham. Jadi kalau iklannya ini biasa begini, Anda suka makan Indomie, ya Indomie pakai sabun Look, pakai Pepsodent dan sebagainya, itu semua punya Unilever. Kalau Anda hanya jadi pengguna Unilever itu rugi sekali. Coba Anda beli perusahaannya, ya beli perusahaan Unilever dengan cara beli sahamnya. Kalau saham Unilever itu sekarang sekitar 27 sampai 50.000 satu sahamnya itu. Jadi kita itu beli di situ. Tapi kalau langsung sebenarnya bisa juga, tapi dia itu khawatir nanti yang ini rugi, yang ini kita bisa rugi semua. Tapi kalau di perusahaan sekuritas ya, di reksadana itu ada manajer investasinya itu yang bisa ngatur. Jadi oke, tadi ada companies-nya berbeda, sektornya berbeda. Misalnya saya masih punya saham di gas negara, karena saya pengennya sama gas negara. Kemudian juga nanti ada dulu itu ada BRI Syariah, sekarang tuh di BSI, kemudian juga di Indosat masih oke juga, termasuk juga mungkin tadi yang LX45 lah ya. Jadi yang blue chip ya, blue chipnya saham di Indonesia itu sangat banyak. Jadi dari sekarang Pak Nurhadi bisa investasi, tapi yang inilah, kalau Pak Nurhadi kebetulan beliau itu pegawai kerajaan, jadi udah ada potongannya udah banyak kayaknya nih untuk pensiun dan lain sebagainya itu udah banyak kayaknya nih. Baik, terima kasih. Nanti kita bisa diskusi lebih banyak lagi, karena mudah-mudahan ini bukan yang pertama dan terakhir, tapi mudah-mudahan nanti Tuan Sahlan boleh ada waktu lagi untuk memberikan peningkatan literasi, utamanya dalam investasi. Udah lewat 7 menit ya. Mungkin saya berikan waktu untuk closing remark, closing statement terkait dengan bagaimana melabur berinvestasi di unit trust ya, di reksadana terutama yang patuh syariah. Silakan. Saya nak menekankan lah, kalau nak melabur dalam unit trust ataupun dalam mana-mana pelaburan lah, pastikan pelaburan yang benar, maksudnya yang berdaftar dengan pihak penguasa, jangan yang scam. Yang kena scam sekarang ni, ya. Betul. Tak tahulah di Indonesia, tapi di Indonesia memang banyak. Lebih banyak Indonesia. Juta-juta ribu. So itulah yang penting. Kalau seboleh-bolehnya berjumpa dengan orang yang benar-benar ada lesen pelaburan. Contohnya kalau sebagai perunding unit amanah di Malaysia, itu semua kena ada lesen, kena ada license. Setiap tahun kena bayar license, dan setiap tahun kena cukupkan training. Ada kursus perlu dilalui, perlu diikuti untuk menentukan lesen tu di valid. Jadi pastikan berjumpa dengan perunding pelaburan yang berdaftar. Melabur di company yang berdaftar. Jangan suka-suka kena scam dan sebagainya, itu sudah mohon dielakkanlah. Itu je. Oke, terima kasih banyak Tuan. Luar biasa sekali ya Pak Sahlan sudah memberikan ilmunya, dan mudah-mudahan ini. Jadi memang terus ya, salah satu dari misi kita juga meningkatkan dari peningkatan untuk literasi investasi, ya utamanya lebih basic lagi adalah bagaimana agar investasi kita itu betul-betul sesuai dengan syariah atau patuh syariah, sehingga kemudian kita diingatkan dengan hadis dari Nabi SAW di mana beliau pernah bersabda, inna nabata tumbitu minal harami wan naru aula biha.
ya darah, daging, tulang, sumsum ya, yang itu tumbuh dari investasi atau dari harta yang haram, maka neraka itu lebih berhak baginya. Naudzubillahi min dzalik. Artinya betul-betul kita berinvestasi mendapatkan keuntungan ya, walatan sanasibaka minad dunya ya, tetapi juga tetap dia patuh syariah agar membawa keberkahan di dunia dan juga di akhirat. Terima kasih, jazakallahu khairan sekali lagi kepada Tuan Sahlan bin Sabari. Mudah-mudahan next time kita bisa jumpa lagi bicara tentang hal-hal yang sifatnya investasi, karena ini perlu terus ditingkatkan. Barakallahu fiik. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Terima kasih, Bro. Nanti lanjut lagi kita diskusi nih harusnya nih dengan Pak Sahlan juga nih ya. Jangan bosan ya, Pak Cik Sahlan ya. Ya. Bila-bila ada masuk ke Jakarta, ke Bogor atau ke Lampung, boleh kita nanti diskusi. Insya Allah karena di kami di university kami memang ada program studi untuk untuk ekonomi dan bisnis syariah, utamanya bisnis syariah. Tren sekarang itu bukan bisnis yang konvensional, istilahnya itu jualan gorengan, jualan, tapi yang lebih menguntungkan tadi itu adalah ya tadi reksadana, unit trust, kemudian saham, pasar modal, pasar uang juga termasuk gitu ya, pasar uang. Saya belum pernah menyentuh itu, Pak Dokter. Iya. Ingin tahu lebih jelas sih reksadana itu seperti apa, bisnis yang seperti apa, ini belum menyentuh itu, pernah menyentuh itu sama sekali gitu. Jadi belum terbayang ketika diceritakan reksadana begini itu belum terbayang. Kayaknya perlu ngobrol lebih panjang lagi nih nanti di luar momen ini. Memang saya memang buta itu kalau masalah dana-dana bisnis yang seperti itu ya. Mungkin investasi yang seperti itu memang belum pernah. Setahu saya investasi misalnya ada orang usaha gitu ya, kita menyesuaikan itu keuntungan nanti bagi dua misalnya, atau bagi sepertiga atau lain sebagainya. Konvensional kan begitu, konvensional. Dan seperti yang dicontohkan tadi terkait dengan reksadana, mungkin kita terkait dengan kerjasama dengan perusahaan besar yang kita menggunakan produk-produk dan sebagainya, itu yang belum saya tahu sama sekali, itu belum, masih perlu harus mempelajari lebih dalam lagi itu. Kemudian perusahaan-perusahaan mana yang bisa kita untuk kerjasama kan gitu kan, mungkin tidak semua, bahkan mungkin produk-produk saja kita batasin, ini loh produk-produk yang tidak boleh, ini produk-produk yang boleh misalnya kan gitu. Apalagi kita mau masuk ke dalamnya, menggunakan saja ada batas-batas yang memang ya selaku kita supaya tidak sembrono memakai produk-produk yang seharusnya kita pakai, bisa kita gantikan dengan yang lain misalnya kan, itu juga perlu kita pelajari, apalagi kalau sudah masuk ke dalam hal penghasilan atau bisnisnya gitu. Nah ini saya ingin banyak ilmunya lagi nih. Iya, nanti mudah-mudahan Pak Akhi Sahlan bin Sabari ini mudah-mudahan bisa ada waktu lagi nanti next time ya, kapan-kapan, karena ini juga waktu kerja nih masalahnya juga. Saya tadi, aduh kalau siang waktu kerja kasihan juga ini ya. Betul, memang kalau ngobrol sini enak malam cari uang gitu ya, harusnya tuh mungkin sore habis asar atau mungkin kadang habis isya juga gitu, nanti kita bisa diskusi. Mudah-mudahan kita kasih ini minta ke Pak Ustadz Sahlan Sabari ini, mudah-mudahan ada waktu lagi ya, insya Allah next time ya, kapan-kapan ya. Insyaallah. Oke, baik. Terima kasih Pak Nur Hadi juga, luar biasa sekali. Intinya memang ada shifting katanya itu. Jadi ada perubahan paradigma dalam berinvestasi. Malaysia sudah lebih dulu, di Indonesia sebenarnya sudah ada. Mahasiswa sekarang itu mereka sudah mulai pelajar-pelajar di uni itu, mereka sudah punya saham, punya reksadana. Itu justru bisnisnya kaum rebahan. Jadi sekarang berlaku saatnya uang bekerja untuk Anda. Bukan Anda bekerja untuk cari uang. Jadi sambil tiduran, rebahan, uang itu dari ke manajer investasi aja ini unit syariah itu. Ini yang dikhawatirkan kalau dia hanya orang kaya saja, makanya yang kaya makin kaya itu betul, karena yang kaya itu mereka paham, tahu how to invest their money gitu, ke uang mereka tahu. Jadi mereka mau jalan-jalan tiap hari mau apa ya, uang mereka akan terus bertambah. Beda dengan yang uangnya pas-pasan, udah uangnya pas-pasan, nggak nabung atau nggak investasi, ya udah habis.
Oke, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita cukup Waalaikumsalam. ya. Terima kasih. Besok kelahiran Pak Nur Hadi dan Pak Sahlan. Ya, silakan. Terima kasih. Ya, jumpa lagi. Ya, jumpa lagi ya. Terima kasih banyak. Nanti kita kasih sertifikat lah. Bila datang ke Indo nanti kita belanja insya Allah. Oke. Ya, silakan boleh keluar. Nah.